sahabat tani, jumpa lagi di video kali ini. Saya ingin sedikit bercerita tentang cara cepat memperbesar batang pada tanaman anggur ya. Jadi dalam mempercepat batang besar pada tanaman anggur itu kuncinya ada pada kesuburan ya. Jadi semakin subur suatu tanaman, maka batang pada tanaman anggur akan semakin lebih cepat besar ya. Jadi yang jadi permasalahan ini adalah kesuburan. Nah, bagaimana cara mengejar kesuburan itu ya? Tentu banyak faktor ya. Jadi faktor yang pertama ialah bibit ya. Carilah bibit yang baik, yang sehat. Seperti di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bibit. Nah, yang kedua selanjutnya ialah tentang media tanam. Jadi media tanam itu harus subur ya, kaya akan unsur organik. Nah, ini cara saya nih. Kalau cara saya biasanya saya membuat media tanam itu yang pertama ialah ini ya, humus atau akar bambu. Ini akar bambu ini tidak pernah tinggal saya. Ini sudah terbukti di tempat saya memang berpengaruh sekali. Jadi yang pasti biasanya tanaman saya tidak pernah terserang namanya layu fusarium kalau memakai media tanam akar bambu ini. Lalu sekam bakar dan sekam mentah ya, dicampur. Lalu ada kohe. Di sini saya menggunakan kohe kambing ya, kohe kambing. Saya jadikan topping di atas ya. Lalu lapukan-lapukan kayu seperti arang ya. Itu kayu-kayu yang sudah buruk, yang sudah lapuk seperti ini. Nah, jadi media tanam kita ini gembur. Gemburnya itu akan selalu terjaga kalau banyak mengandung unsur organik ya. Nah, yang setelah media tanam baru kita ke pemupukan. Nah, kalau pemupukan ini biasanya saya menggunakan dua jenis pupuk ini saja ya. Jadi tidak ribet. Saya menggunakan pupuk majemuk. Karena setiap penggunaan pupuk itu yang perlu kita perhatikan ialah kandungan yang ada pada pupuk itu. Nah, ini pupuk majemuk. Pupuk majemuk itu ada seperti ini ya, dia kandungannya itu lebih dengan hara di dalamnya itu lebih daripada satu, itu pupuk majemuk. Kalau kita menggunakan pupuk tunggal biasanya ribet, kita harus membeli sekian macam pupuk dulu. Jadi kalau kita menggunakan pupuk majemuk seperti ini ya, kita sudah bisa mendapatkan unsur hara yang lengkap. Nah, ini pertama ada makronya, ada mikronya ya. Nah, ini sebagai tambahannya agar kandungan fosfatnya lebih tinggi. Jadi di sini fosfatnya 16% ditambah dengan makro-mikro yang lainnya, ditambah lagi dengan nitrogen dan fosfat. Nah, dua unsur ini kan sangat berguna dalam melakukan pertumbuhan vegetatif pada tanaman ya. Jadi cukup dua pupuk ini saja kita aplikasikan ke tanaman kita seminggu sekali secara rutin, itu sebenarnya sudah mampu mendorong secara maksimal pertumbuhan tanaman kita ya, kalau tanaman kita itu dalam kondisi yang sehat. Nah, selain pupuk ini apalagi Bang? Nah, itu saya menggunakan pupuk air lindi ya. Saya selingi. Jadi 3 hari atau 4 hari setelah saya aplikasi pupuk dua ini, saya selalu aplikasikan namanya air lindi. Air lindi itu kan bisa kita buat sendiri ya dari limbah rumah tangga. Daripada limbah kita dibuang dan mencemari lingkungan, lebih baik limbah rumah tangga kita itu yang organik kita kelola menjadi pupuk organik cair ya, atau menjadi pupuk organik padat juga bisa. Nah, itu dalam pemupukan. Nah, satu lagi, kalau teman-teman males memakai pupuk seperti ini ya, ada pupuk ini kan 2 macam ya, 3 macam. Jadi ada lagi merek dagang di luaran sana itu yang lebih lengkap lagi pupuknya. Saya contohin seperti apa ya, seperti pupuk G14 ya. Pupuk itu lebih lengkap lagi. Lalu ada pupuk Jimmy Hantu dulu itu saya pakai pernah. Hantu itu ya, pupuk hantu itu mengandung hormon juga, dia itu lebih lengkap lagi. Ada hormon pertumbuhannya juga seperti auksin, sitokinin, lalu giberalin itu ada juga. Nah, jadi kalau nggak mau ribet boleh pakai pupuk itu aja. Aplikasinya pun banyak pilihan, yang mau dikocor, mau di spray juga bisa. Jadi pupuk-pupuk yang seperti itu memang biasanya dia harganya lebih mahal ya daripada pupuk-pupuk seperti ini. Kalau pupuk seperti ini ya di tempat saya 50.000 sudah dapat 2 macam pupuk ini tadi.
kalau pupuk yang lengkap makro dan mikronya tadi itu ya agak mahal emang, tapi dia lebih simpel karena cukup satu pupuk itu aja kita sudah bisa memenuhi kebutuhan nutrisi untuk tanaman kita ya. Nah, kalau untuk tanaman saya yang di sebelah sana itu juga sama perlakuannya ya, bisa kita lihat nih Harol di bulan 6 kemarin, 7, 8, 9, 10. Ini bulan 10 berarti hampir 4 bulan ya. Hampir 4 bulan dia sudah mendapat ukuran seperti ini. Nih, cepat tumbuhannya, dan sebenarnya tersiernya sudah bisa kita buahkan ini. Namun karena musim hujan jadi belum bisa kita buahkan. Nanti saja nunggu ujung musim penghujan. Nah, itu salah kesuburan. Lalu apalagi faktor penentu kesuburan yaitu matahari ya, matahari. Jadi tanaman kita itu upayakan sejak pagi sampai sore itu terpapar sinar matahari secara langsung seperti ini ya, menjadi faktor penentu juga. Sering kita lihat di lingkungan-lingkungan kita itu kan ada tanaman yang tidak terpapar matahari ya. Jadi tanaman itu cukup hijau saja tapi tidak kokoh, pertumbuhannya itu tinggi saja tapi batangnya mudah jatuh, mudah patah seperti itu karena dia fokus pada ketinggian saja. Jadi dia mengejar matahari seperti itu contohnya. Matahari. Lalu faktor terakhir apa? Yaitu menjaganya dari hama tentunya. Jadi jangan sampai tanaman kita, anggur kita ini terserang oleh hama dulu yang parah baru kita aplikasikan. Jadi kita perlu melakukan pencegahan ya. Ini contohnya nih, ini kemarin terserang oleh jamur ya yang menghitam. Lalu kita aplikasikan, dia masih sedikit sebelum dia menyebar ke seluruh tanaman ya kita aplikasikan fungisida ya. Nah, jadi hama-hama seperti jamur ya, lalu seperti kumbangnya ini. Nah, ini kemarin diserang oleh kumbang, ini kemarin dimakan oleh kumbang-kumbang malam ya. Di tempat saya ini hamanya itu alang sangit, kepik ya, trip, lalu jamur embun tepung. Itu hama-hama yang menyebar di sini yang sering saya alami. Jadi kita ulas lagi tadi, yaitu adalah bibit ya, bibit yang bertabah. Yang kedua media tanam, yang ketiga pemupukan ya, yang keempat matahari, yang kelima yaitu hama ya. Nah, jadi hama. Lalu yang selanjutnya ialah perawatan percabangan ya. Kita bisa melakukan excel break atau pembatasan pada tunas-tunas muda agar pertumbuhannya tidak terlalu menjalar kemana-mana ya. Nah, itu jadi tadi faktor-faktor yang menjadi penyebab cepatnya besar suatu batang anggur ya. Jadi tidak ada yang instan, jadi tidak bisa satu faktor saja, tidak bisa dua faktor saja, dia harus mencakup seluruh faktor itu tadi dari bawah sampai atas ya, dari awal sampai akhir itu. Jadi dalam mengejar pertumbuhan tanaman itu tadi ya, tadi sudah kita jelaskan ada beberapa faktor ya, namun intinya itu ialah kesuburan. Jadi sebenarnya secara garis besar yang perlu kita perhatikan itu ialah bagaimana tanaman anggur kita itu tumbuh subur. Nah, itu inti daripada pembesaran batang. Jadi sekian dulu video kita pada hari ini. Rencananya ya, pagi ini saya ingin aplikasi fungisida dulu ya untuk tanaman anggurnya. Sekian, salam pertanian, salam kopi hitam.